Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati, kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan pada pembelajaran yang keempat. Untuk materi pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah IPS mengenai peristiwa sejarah dan pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, dan PPKN mengenai keberagaman. Petunjuk pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat mengunduh semua perangkat pembelajaran mulai dari bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD pada Google Classroom kalian. Yang kedua, selesaikan misi pada LKPD. Gunakan referensi di bahan ajar dan media pembelajaran ya. Dan yang ketiga, setelah kalian menyelesaikan misi LKPD pada buku tulis kalian, foto dan kumpulkan pada Google Classroom. Nah, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan. Apakah kalian mengetahui perjuangan pahlawan kita? Apakah perjuangan semua pahlawan kita berhasil? Ya, tentu saja tidak ya anak-anak. Pada zaman penjajahan, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, benar sekali. Faktor yang menyebabkan kegagalan yang pertama adalah perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pemimpin. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda melakukan politik adu domba atau divide et impera. Ibu akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Jadi pada zaman penjajahan, pada awalnya itu perjuangan untuk melawan penjajah masih berdasarkan daerah tempat tinggal mereka. Misalnya, rakyat Yogyakarta masih melawan penjajah pada wilayah Yogyakarta saja, tidak bergabung dengan wilayah Jakarta, dan lain sebagainya. Selain itu, misalnya pada rakyat Maluku juga yang memerangi penjajah di Maluku baru rakyat Maluku saja, belum ada kerjasama antar wilayah lainnya. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pemimpin. Jadi, pada zaman dahulu, apabila nanti pemimpinnya sudah gugur di medan perang, rakyatnya tidak maju dan tidak meneruskan perjuangan pemimpin. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Salah satu senjata rakyat Indonesia pada zaman dahulu adalah dengan menggunakan bambu runcing. Sedangkan untuk penjajah sudah menggunakan senapan, bom, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu Belanda melakukan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Nah, politik adu domba ini Belanda melakukan adu domba terhadap rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia saling salah menyalahkan, seperti itu. Kemudian berdasarkan pengalaman tersebut, kaum pelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Maka lahirlah organisasi-organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional yang pertama pada tahun 1900 itu ada masa awal pergerakan nasional tepat pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan hari itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional hingga saat ini. Dan yang kedua, pada tahun 1920 sampai 1927 disebut sebagai masa radikal atau masa perlawanan yang keras, menolak untuk diajak kerjasama. Nah, organisasi yang didirikan pada masa itu adalah PI, PKI, NU, dan PNI. Serta yang ketiga pada tahun 1930-an disebut sebagai masa moderat atau merubah taktik
menjadi kooperatif atau bekerja sama. Organisasinya yaitu adalah Parindea, Gerindo, Gapi, Perti, MIAI. Nah, untuk masa pergerakan nasional yang lebih lengkap, kalian dapat membuka bahan ajar yang telah Ibu berikan ya. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD pada halaman 2. Kita selesaikan misi yang pertama. Anak-anak menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan pada buku tulis kalian ya. Kemudian nanti setelah semua misinya terselesaikan, kalian dapat memfoto dan mengunggah ke Google Classroom kalian. Nah, munculnya rasa kebangsaan Indonesia, selain dengan dibentuknya organisasi-organisasi, juga ada beberapa bidang yang mempengaruhi. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yaitu munculnya cendekiawan pemimpin organisasi. Yang kedua pada bidang ekonomi, yaitu taraf kehidupan masyarakat meningkat atau kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ketiga, sosial budaya, pembentukan identitas bangsa dan pengembalian budaya yang hampir punah. Dan untuk politik, terdapat paham baru mengenai partai. Nah, pada awalnya Indonesia terdapat berbagai macam-macam organisasi pemuda, yaitu organisasi yang bersifat kedaerahan, nasional, maupun keagamaan. Nah, untuk mempersatukan semua organisasi diadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan 3 kali ya anak-anak, namun pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas Kongres Pemuda yang pertama dan Kongres Pemuda yang kedua. Untuk Kongres Pemuda yang pertama, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei, menghasilkan organisasi baru yang disebut JONG Indonesia. JONG Indonesia ini organisasi-organisasi kedaerahan, organisasi keagamaan, dan organisasi nasional bergabung menjadi satu. Untuk Kongres Pemuda yang kedua, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober, keputusan diambil pada tanggal 28 Oktober, yaitu memutuskan yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Saka Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apakah kalian sudah hafal ikrar Sumpah Pemuda? Nah, bersama-sama ya. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Indonesia Muda. Nah, itu tadi yang disebut dengan ikrar Sumpah Pemuda ya anak-anak. Sekarang, kalian dapat membuka LKPD pada halaman 3. Itu kita akan menyelesaikan misi yang kedua. Di atas Ibu sudah menuliskan Sumpah Pemuda. Kalian dapat membaca kembali. Dan yang selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan permainan teka-teki silang ini ya anak-anak. Untuk referensi, kalian dapat membuka bahan ajar yang telah Ibu berikan. Di buku tulis, langsung ditulis jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, seperti itu. Namun, jika anak-anak berkenan untuk menggambar, itu akan lebih baik. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman suku menjadikan perbedaan yang terletak pada yang pertama adat istiadat. Adat istiadat itu adalah kebiasaan. Contohnya ada upacara adat dan lain sebagainya. Yang kedua mengenai bahasa daerah. Bahasa daerah itu contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis, dan bahasa Sunda. Yang ketiga, untuk sistem kekerabatan itu adalah garis dari ayah, garis dari ibu, atau dua-duanya.
Nah, sekarang coba apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya, yang pertama adalah mengenai pergerakan nasional. Yang kedua mengenai Sumpah Pemuda, dan yang ketiga mengenai keberagaman. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Nah, jika kalian menemui kesulitan, nanti kalian dapat bertanya melalui WA Bu Titis ya. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tuamu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakailah masker ketika keluar rumah, dan jaga pola hidup bersih dan sehat kalian. Selesaikan misi dan kumpulkan ke Google Classroom kalian ya. Jika ada yang ditanyakan, hubungi ke WA. Wassalamualaikum.